Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang season terakhirnya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah klik channel ini. Langsung saja cekidot. Nabi Ibrahim alaihissalam pun meminta kepada Siti Hajar untuk segera berkemas dan membawa Ismail untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Akhirnya Siti Hajar, Ismail, dan Nabi Ibrahim benar-benar melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan tibalah di suatu tempat yang sangat tandus berupa padang pasir. Nabi Ibrahim pun tiba-tiba berhenti dan meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail di tengah padang pasir tersebut. Bunda Hajar pun bertanya, "Hai Ibrahim, kamu mau kemana? Kenapa kamu meninggalkan kita berdua di sini?" Nabi Ibrahim hanya berjalan dan menunduk saja. Bunda Hajar pun bertanya untuk kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. Dan Nabi Ibrahim pun tetap dengan menunduk dan tidak ada jawaban. Akhirnya Bunda Hajar pun mengganti pertanyaannya, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Baiklah, jika itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menelantarkan kami berdua. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Dengan berlinang air mata, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat. Jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Berilah mereka buah-buahan dan rezeki yang cukup, agar mereka selalu bersyukur kepadamu." 10 tahun kemudian, kota Mekah sudah sangat ramai berkat munculnya air Zam-Zam. Untuk cerita air Zam-Zam ini bisa dilihat video saya setelahnya ya guys. Karena mereka menganggap air Zam-Zam itu adalah kepunyaan Bunda Hajar dan Nabi Ismail. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beristirahat, bermimpi, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim pun masih ragu mimpi itu dari Allah ataupun dari setan. Setelah 3 kali bermimpi, baru Nabi Ibrahim alaihissalam itu yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Harus dilaksanakan walaupun sangat berat di hati. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya kepada Nabi Ismail alaihissalam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan menyembelih anaknya. Nabi Ismail pun tegas menjawab, "Ya ayah, jika emang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib kita laksanakan. Insya Allah saya akan sabar dan ikhlas menerimanya." Mendengar jawaban Nabi Ismail tersebut, Nabi Ibrahim pun lega. Bertambah mantaplah hati Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menuju Mina ke tempat penyembelihan. Di sepanjang jalan, iblis pun selalu menggoda agar mengurungkan niat mereka. Kata iblis, "Hai Ibrahim,
kamu adalah ayah yang super tega. Kenapa kamu akan menyembelih anakmu, sedangkan kamu itu sudah lama banget tidak dikaruniai putra? Kamu berdoa puluhan tahun untuk mempunyai anak. Setelah punya anak, kamu akan menyembelihnya. Nabi Ibrahim pun mengambil kerikil-kerikil dan dilemparkan kepada iblis itu, karena hati Nabi Ibrahim dan Ismail sudah mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim pun membaringkan Nabi Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim mulai mengayunkan goloknya ke leher Nabi Ismail, dan Allah pun berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah mentaati perintahku. Ini adalah perintah yang sangat sulit. Aku akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Allah memberi ganti Ismail dengan domba yang sangat besar dan gemuk. Dan akhirnya Nabi Ismail pun tidak jadi disembelih karena sudah diganti domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Ibunda Hajar mencari air dan akan disembelihnya Nabi Ismail ini menjadi rangkaian dalam ibadah haji. Nabi Ibrahim pun juga mendapat perintah untuk meninggikan Ka'bah, karena Ka'bah sudah ada dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim berusaha meninggikan saja, dan pada waktu itu Nabi Ibrahim kesulitan meninggikan bangunan Ka'bah lebih tinggi. Nabi Ibrahim pun mengangkat batu untuk dijadikan pijakannya. Dan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu itu menjadi melunak dan ada telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai sekarang pun batu itu masih bisa dilihat ya guys. Ka'bah itu menjadi pusat ibadah haji dan sholat. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim pun berdoa untuk anak keturunannya nanti. Antara lain doanya supaya diangkat Rasul di antara keturunan mereka. Dan di akhir zaman lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Ismail. Setelah selesai membangun Ka'bahnya, Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestina menemui Bunda Sarah. Kala itu mendapat tamu yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Dan tamu-tamu tersebut pun dijamu istimewa oleh Nabi Ibrahim. Dan tamu-tamu tersebut dijamu istimewa. Namun ketika jamuan tersebut dipersilahkan makan, tamu-tamu tersebut itu tidak ada yang mau memakannya. Nabi Ibrahim pun merasa takut, namun tamunya pun segera menjawab, "Hai Ibrahim, janganlah takut, sebenarnya kami ini adalah utusan Allah. Kami tidak makan dan minum. Kami hanya membawa berita bahagia saja, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniai kalian seorang anak yang sangat cerdas dan soleh." Mendengar itu, Bunda Sarah pun terkejut namun sangat bahagia. Dan Nabi Ibrahim pun bertanya kepada malaikat tersebut, "Adakah tugas yang lain?" "Sebenarnya kami ke sini diutus untuk menghukum kaum Sadum karena mereka tidak mau beriman." Nabi Idris pun berkata, "Di sana ada Nabi Lot." Malaikat pun menjawab, "Lot dan keluarganya dan orang beriman akan selamat, kecuali istrinya." Nabi Ibrahim alaihissalam diberi keturunan dari Bunda Sarah ketika umur sudah tua. Keturunan Bunda Sarah diberi nama Ishak. Dan dari Nabi Ishak ini akan lahir keturunan nabi-nabi dari Bani Israel. Semua nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran
adalah keturunan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mempunyai julukan bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim adalah nabi pertama yang mengajarkan ketauhidan. Itu tadi rangkuman kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Jika saya banyak salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.